WhatsApp Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Para ibu, para bapak, dan saudara-saudari yang dicintai Tuhan dan yang mencintai Tuhan, kembali kita bersama-sama mau menghadap Tuhan untuk mendengarkan sabdanya dan untuk merenungkannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini hari Kamis tanggal 8 Desember tahun 2022, Hari Raya Bunda Maria dikandung tanpa noda. Pembacaan dari Injil Suci, Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan ayat 38. Akan saya bacakan sebagian. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaknya engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apabila Anda semua mempunyai barang yang berharga, barang yang sungguh bernilai tinggi, saya yakin Bapak Ibu akan menyimpannya di tempat yang layak, di tempat yang aman. Tidak akan meletakkan barang itu di sembarang tempat. Misalnya saja Anda sekalian mempunyai perhiasan-perhiasan. Saya kira Anda juga akan menempatkan perhiasan itu di suatu tempat yang aman, yang juga sesuai dengan nilai barang itu. Apabila Anda mempunyai uang, tentu saja dalam jumlah besar, Anda juga akan menyimpannya di tempat yang aman, di tempat yang layak, sesuai dengan nilai uang itu. Di dalam peristiwa di mana Bunda Maria dipanggil, dipercaya oleh Tuhan menjadi tempat anak manusia menjelma di tengah-tengah kita, maka sesuai dengan iman gereja, kita percaya Bunda Maria juga disiapkan oleh khusus oleh Tuhan. Gereja merumuskan ajarannya bahwa Maria terkandung tanpa noda. Artinya Bunda Maria sebagai pribadi juga disiapkan oleh Tuhan, dibuat layak oleh Tuhan, dibuat pantas oleh Tuhan untuk menjadi tempat Allah Putra menjelma menjadi manusia yang akan lahir dari rahim Bunda Maria. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kenyataan bahwa Bunda Maria dikandung tanpa noda dapat kita pahami karena yang akan diperkandungkan Bunda Maria adalah pribadi Allah Putra sendiri. Bacaan-bacaan yang tadi kita dengarkan kiranya juga menggambarkan bagaimana Bunda Maria adalah pribadi yang dikaruniai, dirahmati secara khusus oleh Allah. Seperti dikatakan oleh malaikat, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Ya, Bunda Maria mendapatkan kasih karunia. Artinya ada panggilan istimewa untuk Bunda Maria, tetapi juga ada rahmat yang menyucikan Bunda Maria. Dalam doa Salam Maria kita juga menyebut Bunda Maria sebagai pribadi yang penuh rahmat, ya, penuh rahmat. Menjadi rahmat
karena kebaikan Tuhan itu ditanggapi, diterima oleh Bunda Maria dengan penuh kepercayaan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, kalau Bunda Maria dikuduskan oleh Allah menjadi pribadi yang bebas tanpa noda dosa, artinya bahwa Bunda Maria juga menanggapinya secara aktif. Jadi karunia Allah itu harus ditanggapi. Karunia Allah itu adalah suatu panggilan yang harus ditanggapi. Dan Bunda Maria menunjukkan diri sebagai pribadi yang tanggap, secara positif menanggapi sabda Tuhan, secara positif juga menyetujui panggilan Tuhan itu. Dan itulah yang nanti juga muncul di dalam kata-kata dan sikap Bunda Maria. Seperti kata-kata terakhir dari perikop hari ini, pada ayat 38 dikatakan, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ya, Bunda Maria mempercayakan diri pada panggilan Tuhan, menerima panggilan Tuhan, menyetujui panggilan Tuhan itu, dan Bunda Maria sungguh-sungguh membuka seluruh pribadinya bagi terwujudnya panggilan dari Tuhan, yaitu menjadi Bunda Sang Juru Selamat. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, ya kiranya kenyataan bahwa Bunda Maria dikandung tanpa noda, kiranya juga menjadi contoh bagi kita semua, bagaimana membuka hati bagi kehendak Tuhan, bagaimana membuka hati bagi panggilan Tuhan, bagaimana membuka hati bagi sabda Tuhan yang akan menuntun kita. Itulah kiranya kehidupan iman, juga keterbukaan hati yang dicontohkan oleh Bunda Maria kepada kita semua. Dan kita pun sebagai anak-anak Bapa di surga juga dipanggil untuk meneladani iman Maria, membuka hati, membuka sanubari kita bagi sabda Tuhan, bagi kehendaknya, dan biarlah hidup kita juga menjadi pantas untuk kehadiran Tuhan. Setiap saat kita misalnya saja menyambut komuni, setiap saat kita menanggapi kehadiran Tuhan dalam persekutuan umat, ya, di sanalah kita dipanggil untuk meneladan Bunda Maria, yaitu apa? Membuka hati, membuka budi pikiran kita bagi sabdanya, bagi panggilannya. Semoga Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, bersama Bunda Maria kita berkembang sebagai pribadi yang beriman, sebagai pribadi yang sungguh mencintai Tuhan, sebagai pribadi yang senantiasa membuka diri bagi tuntunan Tuhan. Kebetulan kita adalah pencinta insaf, ya. Insaf bagi kita bukan hanya acara, bukan suatu bentuk permenungan, tapi insaf juga menjadi gerak batin kita, ya. Kita membuka hati bagi sabdanya yang semoga selalu memberi inspirasi, tuntunan bagi kehidupan kita. Marilah kita puji Bunda Maria. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan bersamamu. Diberkatilah saudara-saudari, keluarga, karya-karya Anda, oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu sekalian yang terkasih, selamat berkarya, Tuhan memberkati.